Iran telah menahan 16 WNI yang mencoba menyeberang dari Turki ke Suriah. Menurut otoritas Turki, mereka telah berada di tempat yang aman. Dan hingga kini pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki masih menyelidiki penemuan ini. Benarkah kemudian 16 keluarga WNI yang sempat hilang ini terindikasi hendak bergabung dengan ISIS atau tidak? Kami akan langsung mengulasnya bersama narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama saya, perwakilan keluarga WNI yang hilang asal Solo, Jawa Tengah, Pak Muhammad Arif. Saya panggil selamat malam Pak Arif. Selamat malam Mbak Afi. Iya, Pak Arif, boleh kami... Selamat malam Mbak Afi ya. Iya, baik Pak Arif, boleh kami ketahui sejauh ini informasi terbaru yang Anda terima, mungkin informasi resmi dari pemerintah atau mungkin informasi informal dari keluarga, sejauh ini apa yang sudah terbaru yang Anda terima? Yang mendapat informasi cuma dari media ya, bahwa ada 16 WNI yang ditangkap atau dihentikan di perbatasan antara Turki dan Suriah. Tapi kami tidak tahu persis apakah 16 orang itu adalah keluarga kami atau yang lain. Alasannya begini Mbak, soalnya sekitar hari Selasa ya, 2 hari yang lalu itu ada pemberitaan secara online bahwa ada 16 WNI yang ditangkap, tapi komposisinya terdiri dari 15 wanita dan 1 pria. Kemudian baru hari ini, kemarin malam atau tadi pagi ya, kami dapati pemberitaan bahwa penangkapan itu dimungkinkan juga WNI yang memisahkan diri. Tapi kami tidak sepenuhnya yakin sampai saya berikan keterangan ini. Oke, Pak Arif, kalau tercatat juga yang mungkin Anda baca di media, keluarga yang asal Solo yang kemudian saat ini ditahan oleh otoritas Turki, bernama Hafid Umar Baber dengan istrinya Soraya Khalid, dan kemudian anak-anaknya adalah Hamzah Hafid, Usman, dan Atika. Apakah Anda mengenal nama-nama tersebut, Pak Arif? Yaitu nama adik saya dan keponakan saya. Nama adik saya dan istri adik saya beserta keponakan atau anak dari adik saya itu. Baik, Pak Arif, dengan nama-nama yang Anda orang itu konfirmasi bahwa ini adalah nama adik, keponakan, dan juga ipar Anda. Ya. Memang saat ini juga mereka ipar, betul. Tidak ada di Solo, mereka sedang berpergian ke luar negeri? Iya, semenjak beberapa bulan kemarin. Yang sampai ini tidak ada kabarnya sama sekali. Itu. Kami sempat ada kabar yang cukup mengejutkan ketika ada 16 di perbatasan yang sudah diungsikan ya. Tetapi kan kami belum sepenuhnya yakin apakah itu juga ada anggota keluarga kami. Dengar informasi terakhir malah dengar saja, katanya malah bukan. Itu yang 16 yang sudah diungsikan itu adalah 16 yang kedua, bukan 16 yang pertama. Anggap saja 16 yang pertama itu bagiannya itu adalah rombongan keluarga kami. Oke, jika Anda memang belum yakin Pak Arif bahwa apakah benar ini anggota keluarga Anda sesungguhnya, meskipun namanya memang mirip sekali dengan nama adik Anda, apa yang akan dilakukan dari pihak keluarga untuk memastikan benar atau tidaknya ini adalah anggota keluarga Anda, Pak Arif? Saya berharap pemberitaan resmi dari pihak Kemenlu maupun dari travel ya, khususnya Kemenlu, menyampaikan kepada keluarga kami. Walaupun kemarin kami juga dinanti untuk melaporkan kehilangan anggota keluarga, tapi untuk dalam waktu dekat kami tidak mungkin melakukan itu. Itu satu. Yang kedua, keberadaan 16 itu kan belum pasti. Ya, itu yang hari ini masih kami tanda tanya. Apakah 16 orang itu bagian keluarga kami atau tidak? Yang dilakukan kita kembangkan komunikasi lewat ya. Silakan Bapak diteruskan. Gimana Mbak Afi? Silakan Pak Arif, berkomunikasi sampai sejauh mana Pak Arif? Kita dibantu oleh rekan-rekan yang ada dalam jaringan Muhammadiyah maupun jaringan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI. Baik, Pak Arif, kita akan jeda sejenak, namun Anda tetap bersama kami di sini. Kami juga akan menghadirkan satu narasumber lagi bersama kita. Tetaplah bersama kami.
Baik, bisa kita lanjutkan Prime Time News. Pak Arief masih bersama kami. Ya, masih Mbak. Iya. Pak Arief, apakah kemudian sempat ada komunikasi Anda dengan adik Anda sebelum beliau pergi ke luar negeri? Komunikasi menceritakan dia akan berada di luar negeri untuk waktu yang lama atau bahkan mungkin diduga ini bergabung dengan ISIS? Ya, rencana itu pernah disampaikan, rencana kepergian itu maksudnya untuk kepergian sementara maksudnya ya, bukan jalan-jalan wisata atau bagaimana. Itu sempat, tapi sudah waktu yang lama ya, sekitar bulan terakhir membicarakan itu atau mengutarakan itu dengan senang hati. Panggil saya kan kakak, saya mau jalan-jalan luar negeri ini, gitu ya. Itu sekitar bulan Januari. Ya, mudah-mudahan lah. Ya, jangan lupa hadiah atau oleh-oleh yang spesial buat saya, kan saya bilang. Ya, cuman begini Mbak, untuk ketika sudah menjelang mau berangkat itu memang kan pamitnya tidak ke saya ya, jadi ya doakan semuanya lancar. Ya, saya doakan dulu. Tapi kan yang pamit dekat kan sama orang tua. Nah, sama orang tua itu kan hari Ahad, hari Minggu ya, hari malam Minggu itu udah pamit. Karena berangkatnya kan hari Senin. Sedangkan hari Minggunya itu kan orang tua saya berkunjung ke rumah saya. Baik. Gitu. Baik, Pak Arief bergabung itu juga yang, bersama komunikasi terakhir. Iya. Baik, Pak Arief bergabung juga bersama kita. Di sini ada Pak Wawan Purwanto dari tim ahli BNPB. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam Pak Arief. Iya. Baik. Ya, selamat malam Pak Wawan. Agak sedikit delay di sini Pak Wawan. Pak Wawan, kalau kita juga dengarkan tadi dari keterangan dari Pak Arief sendiri, memang dari secara nama memang itu adalah anggota keluarga, tapi sejauh ini belum bisa teriyakini bahwa memang benar itu anggota keluarga mereka. Apa yang harus dilakukan mungkin dari pemerintah sendiri untuk memastikan, karena juga jangan sampai ada anggota keluarga di Indonesia yang was-was atau deg-degan ada anggota keluarga mereka yang ditahan di Turki. Ya, memang kalau nama bisa duplikasi atau ada juga banyak alias atau disamarkan dan sebagainya, karena sebelum ada sidik jari dan tes DNA memang ini bisa bias, bisa bias. Oleh karenanya setelah ini nanti dari pemerintah Turki berhubungan dengan pemerintah Indonesia, kemudian Interpol juga bergerak saling bekerja sama antara aparat keamanan. Nah, nanti sidik jari itu akan tampak dan siapa sesungguhnya mereka, apakah betul itu nama yang tercantum atau hanya digunakan atau alias, nanti akan tampak karena kita bicara soal kepastian hukum. Sehingga memang di sini mengapa imigrasi tidak membekal, karena belum ada kepastian itu dan tidak akan tercantum melakukan pembekalan. Dan inilah sebabnya maka perlu proses panjang untuk bagaimana membendung pengaruh-pengaruh dari luar yang selama ini mencuci pemikiran-pemikiran saudara kita gitu ya. Pak Wawan, kalau misalnya dikatakan ada proses yang cukup memakan waktu, seberapa lama sih Pak komunikasi antar dua pemerintah ini? Karena juga keterangan dari Jubir Kemenlu Turki, Tanju Bilgik, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini juga belum meminta secara khusus untuk menemui 16 WNI yang ada di sana. Ya, karena baru ketemu sehingga perlu proses, tapi hubungan secara personal sudah dilakukan dalam kontak-kontak secara informal dan selalu berhubungan antara kedua pemerintah ini. Ada jendela-jendela yang bisa ditembus baik khususnya masalah informal. Kalau formal itu kan perjalanan surat itu tentu akan ada. Tapi komunikasi di luar formal itu masih terus berjalan. Baik, Pak, pertanyaannya kenapa kemudian Turki yang dituju dengan juga visa wisata? Benarkah memang penjagaan di perbatasan darat ini minim sekali penjagaan sehingga tidak ada pengecekan paspor atau bahkan visa? Jadi sana memang terlalu panjang, 100 km kan bukan jarak yang pendek untuk perbatasan itu, dan hanya ada 28 checkpoint yang ada. Hingga selebihnya kan ini tidak seluruhnya bisa dijaga, dan mereka tentu juga tahulah celah-celah mana. Seperti perbatasan kita dengan Atambua kan juga banyak yang jalan-jalan yang tidak terjaga. Perbatasan dengan Papua PNG juga banyak yang tidak terjaga.
demikian juga dengan Malino. Oleh karenanya masalah ini masalah klasik ya, di berbagai wilayah dan karena berbatasan dekat kan itu dengan Suriah Utara dan Irak Utara, kemudian dengan Turki berbatasan langsung, dan untuk masuk ke Mosul maupun masuk ke Kilis, Aleppo itu mudah lewat situ, maka lewat situ. Oke, baik. Sambil menunggu kemudian komunikasi antar pemerintah, saya akan kembali ke Pak Arief. Pak Arief, sejauh ini memang masih belum bisa diyakini apakah memang ini anggota keluarga Anda. Tapi adakah kemudian mencoba untuk berkomunikasi selain berpamitan dengan orang tua Anda sebelum berpergian, Pak Arief? Janggal ya, enggak ya, tidak ada yang janggal. Jadi komunikasi terakhir itu sekitar hari Jumat lah, kalau nggak salah ya, hari Jumat 27 itu menghubungi saya. Atau mungkin menghubungi orang tua nggak diangkat atau bagaimana, tapi menghubungi saya. Tapi waktu itu saya pas berkendara, jadi komunikasi itu nggak begitu jelas. Akhirnya semacam terputus atau diputus. Sepertinya mau disambung lagi begitu. Itu yang kontak terakhir. Terus kira-kira itu tanggal 27 ya 28 kemudian tanggal 1 atau tanggal 2 tiba-tiba muncul pemberitaan secara online ya, itu tentang 16 WNI yang hilang. Gitu. Oke. Sampai kemudian sekitar tanggal 4 ya. Tanggal ya. Silakan Pak, silakan sekitar ya, tanggal gimana, 4. Pak? Silakan. Ya, Pak. sampai kemudian sekitar hari Rabu itu saya lupa tanggal 3 atau tanggal 4 ya, hari Rabu Maret pokoknya, tanggal 3 tanggal 4 dari imigrasi datang ke rumah. Orang tua saya menanyakan apakah mengkonfirmasi tentang nama-nama ini. Nah, nama-nama ini berpisah di bandara sampai hari ini tidak bisa dikontak. Itu kabar yang sangat sangat mengejutkan sekali. Bagaimana kondisi orang tua Anda saat ini? Saya sudah mulai stabil. Jadi ketika mendengar kabar itu kan shock ya, kaget ya. Kemudian ya sudahlah kalau alhamdulillah lambat laun menjadi tenang. Nah, kemudian terguncang lagi ketika pembicaraan di media begini mulai kencang. Sekitar hari Sabtu kemarin itu mulai kencang, itu terguncang lagi orang tua itu. Oke, baik. Apalagi pernyataan-pernyataan ya. Ya, silakan Pak. Apalagi pernyataan yang dilontar. Ya, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan misalnya seperti, mohon maaf, seperti Pak Wawan ya, atau mungkin Pak Ansar Bay, kemudian Pak Irfan, dan itu yang tambah membuat hati keluarga korban itu berkecamuk. Makanya kemarin saya sampaikan secara terbuka, mohon pernyataan-pernyataan itu yang bisa menenangkan keluarga, tidak menambah keruh suasana di kehidupan keluarga. Oke, ya. Baik. Makanya pernyataannya Pak JK sama Pak Jokowi itu lumayan menyejukkan hati kami. Oke, baik. Nanti kita sambung kembali, Pak Arief. Jangan diputus dulu sambungan wawancara ini, Mas Wawan juga nanti Anda bisa menanggapi. Dan juga saya mau bahas ini banyak sekali modus untuk perekrutmen. Apakah ternyata memang perekrutmen ini masih berjalan di bawah tanah, dan apa kemudian modus-modusnya hingga membuat orang tertarik untuk bergabung bersama ISIS? Kita lanjutkan sesaat. Baik, Mas Wawan, kita lanjutkan. Saya akan ke Anda. Sejauh mana kemudian kita bisa menyikapi, karena selain ada dugaan juga kan sudah mulai diminta ini keterangan dari banyak pihak, dari TUR, kemudian dari petugas di sana. Seperti apa keluarga, media, dan juga pemerintah harus bersikap untuk menghadapi pemberitaan? Ya, sebenarnya intinya adalah bagaimana sekarang kondisi yang bersangkutan, karena sekarang sudah diamankan, berarti kita lebih banyak bahwa yang bersangkutan ternyata sekarang bisa diketahui keberadaannya dan kemudian sebetulnya menganalisa bukan berarti ingin mengacaukan perasaan keluarga, tidak ya Pak Arief ya. Kita tetap memberikan analisa itu dari berbagai lini, dari berbagai segala kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk. Kalau diharapkan ada kemungkinan yang terbaik, ya semuanya akan seperti itu. Sebab ini kewajiban bersama seluruh
rakyat Indonesia untuk mencarinya. Dalam kondisi itu negara itu juga bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Makanya mati-matian menjumpai aparat keamanan yang ada di sana, aparat di perbatasan dari KJRI, kemudian juga teman-teman yang kebetulan berada di sana termasuk yang berada di Suriah dan Mosul. Ini adalah demi keselamatan. Jadi kalau misalnya segala analisa ini, segala kemudian maksud saya kan untuk mempersiapkan diri, termasuk dari kemungkinan terburuk. Andai kata itu lantas ini menjadikan keluarga pikirannya menjadi carut-marut, ya kita semua minta maaf atas semuanya. Tapi tidak berpikiran untuk seperti itu, Pak. Iya. Ya, silakan Pak Arief. Maksud saya gini, Pak Wawan. Jadi misalnya gini ya Pak Wawan, Pak Adi. Jadi kalau ada kemungkinan andai kata dugaan ke Suriah misalnya ke 16 WNI itu, tapi kan bahasanya jangan stigma ya, atau tendensius. Kan bisa jadi misalnya tujuan dari warga ini ternyata mungkin juga memasuk ke daerah konflik, misalnya kan begitu, perbatasan konflik negara yang sedang punya masalah. Baik. Ketika di stigma, dicap dengan bergabung ke ISIS dan sebagainya, itu andai kata pun pulang, itu bebannya juga tidak kalah beratnya. Beban batin itu tidak kalah beratnya dengan kehilangan itu sendiri. Sebab ketika pulang, sekarang mestinya ayah saya seperti ini kan, ayah saya itu ada toko, itu sampai hari ini tidak bisa buka tokonya gara-gara pemberitaan bahwa kehilangan itu bergabung. Ya pemberitaan misalnya, kalau pemberitaan saya kira tidak masalah ya, cuman ini bergabung ke ISIS, ini ke ISIS, juga bergabung ke ISIS. Kenapa tidak memilih bahasa seperti jangan-jangan menuju ke area konflik dengan niatan agama dan sebagainya? Saya kira itu lebih menyejukkan. Baik. Gitu. Baik, tapi Pak. Sudah tujuan ke sana, andai kata pulang pun jadi beban. Baik, Pak Arief, seperti Anda mengenal sosok adik Anda ya Pak, yang bernama Hafid Umar ini. Iya. Dari kemudian pola yang dicoba dianalisa atau dibaca, ada beberapa modus mulai dari finansial atau bahkan mungkin kekerabatan. Apakah Anda melihat ada arah kemudian adik Anda kemungkinan besar bisa terrekrut? Tidak mungkin. Tidak mungkin, soalnya andai kata gerakan-gerakan radikal itu dikaitkan dengan kegiatan pengajian, misalnya ya, itu sepengetahuan saya justru malah kita tahu persis ustadz-ustadznya itu ustadz-ustadz yang rekomendasi dari kita kok untuk kajian-kajian itu kok. Bahkan malah cenderung karena kesibukan pekerjaan, malah urusan-urusan keagamaan itu, terutama urusan-urusan keumatan itu sering terabaikan. Oke. Itu selama lebih dari setengah tahun terakhir. Baik Pak Arief. Pak Arief, terima kasih. Saya langsung ke Pak Wawan. Tadi di awal Anda katakan bahwa ini kita harus benar-benar bertahan diri dengan brainwash atau propaganda yang terjadi saat ini dilakukan oleh ISIS. Sejauh mana kemudian ketahanan ideologi kita ini mampu menyaring propaganda yang dilakukan oleh ISIS? Ya memang itu karena penggunaan adalah sosial media yang 52 juta pengguna internet Indonesia dan 32 juta Twitter, termasuk WhatsApp, maupun sejenisnya. Nah ini kan tentu akan langsung ke rumah-rumah, dan itu tentu juga kita ingin berupaya menyadarkan melalui Menkominfo yang sudah berupaya melakukan verifikasi serta juga meluruskan dari sejumlah berita-berita yang tidak pas dan juga sebagian itu adalah upaya supaya juga terjadi netralisasi pemikiran karena lokasinya yang juga jauh dan tidak berada di sini, cita-citanya juga berbeda, tapi mereka bisa seafiliasi karena konsep yang dimainkan sehingga ada sekitar demikian rupa dipenggal sehingga ini yang mendorong mereka untuk ikut bergabung. Apa yang harus kemudian dilakukan oleh keluarga, seperti mungkin Pak Arief menjaga anggota keluarga mereka supaya memang tidak terekrut atau tidak terikut dalam propaganda ini? Ya, menurut saya komunikasi yang baik antara keluarga itu sangat penting ya. Kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Dengan pertemanan pun juga kita harus tahu kemana sahabat dia, kemana ini orang dekat, kemana
perginya dan pengaruhnya apa selama berkawan. Ini semuanya adalah untuk langkah-langkah preventif. Dan diharapkan semua pihak ikut terlibat, semua kementerian lembaga juga ikut terlibat. Intinya adalah kita melindungi kepentingan negara, rakyat dan seluruh tumpah darah. Tidak ada lain. Begitu. Baik, seperti yang Anda katakan tadi Pak Wawan, kita berharap juga yang terbaik bagi keluarga Bapak Muhammad Arif di Solo. Pastinya demikian. Dan Pak Arif kalau nanti misalnya ini ada masalah dan sebagainya, kita juga siap membantu dengan baik. Jangan khawatir bahwa kita tidak akan lakukan pembiaran untuk kata stigma negatif. Ya. Kalau sudah berulang dan clear, tentu kita tidak akan clear. Jadi intinya adalah kita mengkhawatirkan keluarga kita yang ada di itu. Oke, baik Pak Arif, silakan mungkin ada statement terakhir dari Anda mau menanggapi juga tadi. Kita juga terus berharap yang terbaik untuk keluarga masukan Anda. Juga, jadi ketika stigma itu ditujukan ke ISIS atau kelompok-kelompok yang sekarang jadi persoalan di mana, itu andai kata pun keluarga kami ditemukan, ketika pulang pun juga punya masalah baru kan, pasti akan dikucilkan dan sebagainya. Makanya saya pribadi itu berharap kepada Pak Wawan dan rekan-rekan yang sangat memantau ya perkembangan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, itu memilih bahasa yang sangat-sangat familiar. Misalnya kita mencari WNI misalnya 16 ya, supaya tidak masuk ke daerah konflik. Misalnya kan begitu kan sangat itu ya, sangat bagus gitu loh. Menghindari lebih netral ya Pak Arif ya. Bangladesh. Ketika lebih netral ya, lebih netral. Jadi misalnya Bangladesh kan kemarin ada warga negaranya yang hilang. Itu pernyataan pemerintahan Bangladesh itu mengatakan bahwa warga negara kami diculik. Ketika ungkapan itu ada, berarti warga negara itu tidak bersalah. Yang bersalah penculiknya. Tapi kalau dikatakan 16 ini bergabung, image-nya sudah sangat negatif. Baik, Pak Arif, terima kasih atas juga tadi harapan Anda dan keterangan Anda di Prime News, dan juga Mas Wan, terima kasih banyak atas waktu Anda. Tentu kita berharap ada kabar baik bagi kita semua. Sampai jumpa Pak Arif, nanti kapan waktu kita jumpa ke Solo. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wan dan juga Pak Arif. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan Prime News sesaat lagi dengan informasi diantaranya dalam beberapa tahun terakhir.